Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan ilmu seperti yang kita rasakan bersama. Pertama, yang terhormat Bapak Jufri Hardianto Zulfan selaku dosen pengampu mata kuliah Hak Asasi Manusia. Saya Agung Saiful Bahri dengan NIM 12020717720 dari lokal IHJ ingin mempresentasikan materi secara umum tentang hak asasi manusia. Pertama, seperti yang kita ketahui bersama bahwa HAM menurut beberapa ahli seperti Baharudin Lopa, HAM diartikan adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya manusia mustahil hidup sebagai manusia. Sedangkan HAM tertulis di dalam undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, HAM wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan semua orang demi melindungi harkat dan martabatnya. HAM yang ada di Indonesia lahir dari filosofis dan norma-norma yang lahir di Indonesia. Seperti yang kita ketahui ada yang pertama norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan yang terakhir ada norma hukum. Dan hak asasi manusia dalam konteks negara Indonesia harus dan wajib tertulis dalam undang-undang dan tidak boleh berlawanan dengan norma-norma dan nilai-nilai Pancasila. Contoh HAM yang tertulis di dalam undang-undang seperti yang pertama memuat kemerdekaan HAM segala bangsa, yang kedua memuat penjajahan harus dihapuskan, yang ketiga memuat melindungi segenap bangsa Indonesia, dan keempat memuat memadukan kesejahteraan umum, dan yang terakhir memuat mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ada beberapa faktor tidak tegaknya HAM di Indonesia. Yang pertama ada faktor apatisme masyarakat, yang kedua ada faktor ketakutan rakyat kepada penguasa yang mana di sini adalah pemerintah, dan yang ketiga ada faktor perilaku masyarakat yang terlalu berlebihan dalam menegakkan hukum. Ada beberapa peran konstitusi sehingga dianggap fundamental dalam menegakkan HAM. Yang pertama bahwa memberikan batasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik agar tidak tersesat atau menyeleweng dalam kekuasaan. Seperti contoh, presiden tidak boleh 3 periode atau lebih. Yang kedua, melepaskan kontrol penguasaan terhadap kekuasaan sendiri agar sebagai kontrol penguasaan. Seperti contoh ada dinasti politik atau adanya jaminan dalam penegakan HAM. Yang ketiga, memberikan ketetapan dalam menjalankan kekuasaan agar tidak ada tumpang tindih tentang kebijakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perbedaan HAM perspektif barat dan perspektif timur. Bahwa HAM perspektif barat adalah hak-hak yang dimiliki manusia karena memang semata-mata ia adalah manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan oleh masyarakat atau karena hukum positif negara atau yang disebut dengan aliran antroposentris. Landasan HAM yang berlaku di barat itu yang pertama ada hukum kebiasaan internasional, yang kedua ada hukum perjanjian internasional, dan yang ketiga ada kesepakatan bilateral dan regional. Sehingga kita ketahui lahir yang namanya four freedom, yaitu yang pertama ada freedom of religion, freedom of speech, freedom of fear, dan yang terakhir ada freedom of one. Sedangkan HAM perspektif timur diartikan sebagai hak manusia, namun segala sesuatunya bersandarkan kepada Tuhan yang Maha Esa atau yang lebih dikenal dengan aliran teosentris. Konsep HAM menurut Dasim Budimansyah bahwa yang pertama
Hak-hak itu dapat dicabut karena merupakan seseorang manusia yang melekat utuh padanya. Yang kedua ada hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum di masyarakat itu sendiri. Sedangkan pengertian hak menurut beberapa ahli seperti ada Van Apeldoorn, bahwa hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu, dengan demikian menjadi suatu kekuasaan, dan suatu hak itu timbul apabila hukum itu mulai bergerak. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.